Kita gambar di sini supaya mudah dipahami. Lihat dengan seksama. Ada dua orang dan dua orang ini memegang pistol. Memegang pistol. Dua orang ini, yang ini dan yang ini adalah juara olimpiade menembak sniper terhebat sedunia. Dengarkan ilustrasinya. Dua penembak ini adalah penembak jitu yang dia kalau sambil tidur menembak nyamuk yang bergerak dalam jarak 5 meter, sambil tiduran dia bisa kena nyamuk tersebut. Geus kabayang hebatna penembak ya? Betul? Lalu kedua ini dilombakan. Disimpanlah di sini kaki nyamuk. Di sini ada kaki nyamuk, satu kaki digantung pakai benang dalam jarak 2 meter dari penembak jitu ini. Dan pistol ini semua mengarah ke kaki nyamuk. Dalam hitungan ketiga, otomatis si pistol ini akan melesatkan peluru. 1, 2, 3, bor. Kenapa bor? Kan 2 nulisadana. Betul? Akhirnya peluru ini meluncur ke arah kaki. Pertanyaan, bila kaki nyamuk ini hancur, kira-kira peluru yang 2 atau salah satu peluru yang mengena? Yakin? Yakin? Dua orang ini penembak jitu tidak pernah gagal. Sambil tidur, sambil mendengkur, menembak. Nah tadi teh nyamuk jarak 5 meter. Nyamuk terjatuh. Saking ku hebatnya. Jarak 5 meter sambil tidur dapat. Sekarang jarak 2 meter terjaga. Dan sasarannya adalah kaki nyamuk. Ketika di 1, 2, 3 kan peluru ini melesat mengarah ke kaki nyamuk. Pertanyaan, kira-kira kaki nyamuk ini kena atau selamat? Ulah heula teuing mikirna. Kena. Kalau kena, mungkinkah ini dengan 2 pelor? Hah? Kaki nyamuk loh, masa dengan 2 pelor? Kalau ini hancur, dipastikan itu hanya dengan 1 pelor. Berarti pelor yang 1 gagal. Tapi yang paling dimungkinkan, pelor ini akan bertabrakan di tengah jalan sehingga kaki nyamuk itu akan selamat. Betul? Itulah yang disebut mustahil asaraini fi asarin wahid. Ada satu ciptaan, 2 pencipta yang sama dalam titik yang tidak bisa dibagi. Ada kuman dikunkan oleh 2 Tuhan, maka kuman ini kalau jadi tidak ada hasil 2 Tuhan. Seperti halnya kaki nyamuk ini ditembak dalam waktu bersamaan, dan yang berhasil itu paling salah satu, bahkan kemungkinan terbesar akan benturan 2 pelor tersebut sehingga kaki nyamuk selamat. Andai ini dihasilkan oleh salah satu
peluru, maka berarti yang satu gagal. Andai kata kuman itu jadi oleh satu Tuhan, berarti Tuhan yang satu gagal. Sedangkan Tuhan kedua ini sama sifatnya, sama kemampuannya, maka otomatis Tuhan itu tercederai menjadi gagal kedua-duanya. Karena sama. Kalau bicara sama, yang satu gagal, yang satunya lagi gagal. Kalau yang satu dapat, yang satu gagal, ini terbawa yang gagal. Aduh, rada mikir. Makanya tidak bisa satu benda diciptakan oleh dua Tuhan. Kalau lagi berbarengan bikin, mungkin pasti salah satu Allah itu gagal. Ketika salah satu itu gagal, maka yang berhasil tercatat gagal karena terbawa oleh sifat yang gagal. Kalau Allah gagal, tidak ada dunia ini. Itu kalau lagi berbarengan. Ilustrasi kedua, bila ada Tuhan lebih dari satu, Tuhan ini lagi bermusuhan. Yang satu ingin mengadakan, yang satu ingin meniadakan. Tuhan yang satu ingin membuat kuman, yang satunya anti kuman. Ketika dua-duanya kun payakun, yang satu ada, yang satu tiada, kira-kira kuman jadi enggak? Cek Allah nu hiji, langit jadi pluduk. Cek nu hiji, Allah langit jadi langit, Allah jadi langit. Iya gitu. Kira-kira mungkinkah kita hari ini hadir? Cek kalau nu hiji hirup, cek kalau hiji paeh, cek kalau hiji hidup, cek kalau hiji mati. Kira-kira orang itu hidup atau mati? Ya tidak hidup tidak mati, terus kayak itu. Tidak ada ujung penyelesaian karena kedua Tuhan itu kuasa. Maka dengan pola pikir barusan, kalau satu tujuan satu arah, tidak mungkin ada satu hasil dari dua yang berusaha. Kalau berbeda, maka mereka akan saling menggagalkan. Dan kalau dua kemungkinan ini terjadi, tidak ada dunia saat ini. Dan ternyata ada mata yang berkedip, ada hidung yang berlubang, ada suara yang terdengar, dan ini adalah ciptaan Tuhan. Dan ini menjadi tanda bahwa Tuhan tidak ada Tuhan kedua, Tuhan tidak ada sekutu, Tuhan tidak ada yang lain. Hasil pemikiran ini muncul setelah berpikir. Itulah nadori. Masya Allah, Lestari Jaya. Inilah dari Malaysia kayaknya nih. Insya Allah nanti lebih jelas di sifat wahdaniyat. Sekarang kan kita baru ilustrasi saja, ya. Di sini diceritakan wa imanadron bisa nadori kasyarikillah. Kita menyebutkan tidak ada sekutu bagi Allah, mustahil itu tidak serta-merta, tapi hasil pemikiran akal. Menurut akal kita normal, tidak mungkin ada dua Tuhan. Karena Tuhan itu adalah penguasa, Tuhan itu adalah pencipta, Tuhan itu yang berkehendak sesukanya. Bila nanti ada dua Tuhan, bagaimana jadinya dunia ini? Atau gontok-gontokan dong. Belah kidul pasukan Tuhan hiji, belah kaler pasukan Tuhan dua, main PK. Dan itu tidak jadi. Orang yang hidup karena Tuhan pertama, dia tidak akan diurus oleh Tuhan kedua. Orang yang hidup oleh Tuhan kedua, dia tidak akan diurus oleh Tuhan pertama. Kalau misalnya ada orang tidak terurus, maka dia tidak layak menyandang Tuhan. Karena Tuhan itu adalah al-mustagna an kulli ma siwa wa yabtakiru kullu ma ada ilai. Betul?
Nah, pemikiran yang muncul lalu menyimpulkan keputusan bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dan hukumnya mustahil. Mustahil itu adalah mustahil nadori, tidak bisa datang tiba-tiba kecuali menggunakan pikiran. Mayah tajul aklu fi idrokihi ila ta'amuli wan nadri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan